Podcast Playboy, menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Ketika pemerintah salah dalam merencanakan apa yang harus dilakukan, sama dengan pemerintah sedang melakukan sebuah kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari peserta debat Brawijaya Lover yang berada pada posisi kontra pada mosi pemindahan ibu kota negara sebagai solusi krisis perubahan iklim. Selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Melinda sebagai pembicara kedua dari tim kami, ada Hitan Hersya Putra selaku pembicara pertama, dan ada Muhammad juga selaku pembicara ketiga. Selanjutnya, sebagai pembicara pertama, saya akan menyampaikan definisi perubahan iklim, konsep perubahan iklim, indikator, serta penyebab perubahan iklim. Yang pertama, definisi perubahan iklim. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Yang kedua, konsep perubahan iklim. Menurut IPCC tahun 2001 menyatakan bahwa perubahan iklim merujuk pada variasi rata-rata kondisi iklim suatu tempat atau pada variabilitasnya yang nyata secara statistik untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, indikator perubahan iklim. Ada 4 indikator perubahan iklim, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, suhu rata-rata tahunan global. Yang kedua, suhu air laut mencapai rekor tertinggi. Yang ketiga, tingkat keasaman air laut. Dan yang keempat, tingkat permukaan air laut rata-rata global. Selanjutnya, penyebab perubahan iklim. Setidak-tidaknya ada 4 penyebab perubahan iklim yang menarik perhatian kami. Yang pertama, perubahan penggunaan lahan secara masif. Yang kedua, deforestasi hutan secara besar-besaran. Yang ketiga, polusi karbon dioksida yang sudah tidak terbendung lagi. Dan yang keempat, kegiatan industri yang berlebihan. Berangkat dari uraian penyebab perubahan iklim yang sudah tadi disampaikan, menjadi latar belakang mengapa kami tidak menyetujui atau kontra dengan mosi pemindahan ibu kota negara sebagai jawaban krisis perubahan iklim. Karena bukannya menjadi jawaban atau solusi dari krisis perubahan iklim, pemindahan ibu kota negara justru akan memperburuk hal tersebut. Karena berbagai problematika yang ada, seperti perubahan penggunaan lahan secara masif akan terjadi, deforestasi besar-besaran sudah dan sedang terjadi, dan tentunya secara tidak langsung akan membuat ibu kota negara yang baru mendorong kegiatan industri secara masif, sehingga membuat polusi karbon dioksida semakin menjadi. Secara konferensifnya lagi akan dibahas oleh pembicara kedua kami, Melinda. Saya persilahkan. Dewan Juri yang terhormat, penting untuk kita ketahui bahwasanya berbicara terkait krisis perubahan iklim tidak tentang satu wilayah saja, tetapi berbicara tentang wilayah global. Artinya, wilayah yang satu dan yang lain saling memiliki keterkaitan dan saling memberikan dampak. Begitu pula dengan krisis perubahan iklim yang dimaksudkan di mosi ini. 3 hal yang akan saya jelaskan. Pertama, perubahan iklim adalah masalah global. Kedua, masalah inti dari krisis perubahan iklim. Dan yang ketiga, alasan mengapa pemindahan ibu kota negara pada akhirnya bukanlah jawaban yang tepat. Pertama, krisis perubahan iklim tidak hanya permasalahan Jakarta, Kalimantan, atau Indonesia saja. Namun, krisis perubahan iklim adalah isu global di mana negara lain itu juga mengalaminya dengan jumlah terhormat. Maka dari itu, dalam muka cakrawala berpikir di kali ini, kita tidak bisa berfokus pada satu daerah saja sehingga kita mengabaikan daerah lain. Dan pada akhirnya, kita hanya memindahkan masalah ke daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Krisis perubahan iklim ini perlu untuk didapatkan inti dari masalahnya dan mengatasi akar masalah tersebut dan fokus di dalamnya, bukan malah kita memindahkan masalah ke tempat yang satu ke tempat lainnya dengan jalan terhormat. Kedua, lalu sebenarnya apa sih masalah inti dari krisis perubahan iklim? Seperti yang dipaparkan oleh pembicara satu kami, yaitu perubahan penggunaan lahan secara masif, deforestasi hutan secara besar-besaran, polusi karbon dioksida yang tidak terbendung, dan kegiatan industri yang berlebihan. Pertanyaannya adalah, apakah dengan memindahkan ibu kota negara Jakarta akan meminimalisir penggunaan lahan secara masif? Tentu tidak, karena pada akhirnya akan diperlukannya pembukaan lahan baru untuk membangun gedung-gedung pemerintahan yang membutuhkan ratusan ribu hektar lahan. Kedua, apakah dengan melakukan pemindahan ibu kota negara akan meminimalisir deforestasi hutan secara besar-besaran? Tentu tidak pula,
karena lahan yang dibutuhkan tersebut merupakan lahan yang sebelumnya adalah hutan. Kalaupun pada akhirnya ada statement yang mengatakan bahwasannya ibu kota negara menggunakan lahan kosong, akan berlaku yang namanya konsep urban sprawling, yang artinya kota itu akan selalu berkembang, sehingga tidak ada lagi yang dapat memberikan jaminan bahwasanya selamanya hanya lahan tersebut yang digunakan, dan pasti akan menggunakan lahan tambahan dengan mendeforestasi hutan yang terhormat. Masalah inti yang ketiga yaitu polusi karbon dioksida yang tidak terbendung. Apakah dengan melakukan pemindahan ibu kota negara dapat mengatasi hal itu? Tidak lagi. Karena apa? Karena pada nyatanya kegiatan pembangunan yang mendeforestasi hutan akan mengurangi kemampuan alam sendiri untuk menyerap karbon dioksida, sehingga polusi ini akan terus berlanjut. Dan masalah inti yang keempat adalah kegiatan industri yang berlebihan. Apakah dengan melakukan pemindahan ibu kota negara dapat mengurangi atau menambah kegiatan industri? Jawabannya adalah akan semakin menambah, karena dibutuhkannya bahan baku yang sangat banyak untuk membuat semen, aspal, keramik, melakukan penggalian, bahkan peleburan baja. Hal tersebut semuanya ternyata memberikan kontribusi besar terhadap krisis perubahan iklim. Ketiga, Dewan Juri terhormat, alasan utama mengapa pada akhirnya pemindahan ibu kota negara bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatasi krisis perubahan iklim yang ada, karena konsep yang dicanangkan oleh pemerintah itu tidak memberikan kontribusi untuk mengatasi akar masalah pada krisis perubahan iklim sendiri. Yang ada hanya akan menambah krisis itu sendiri, karena nantinya akan terlalu banyak sumber daya alam yang harus dikorbankan untuk membangun gedung-gedung tinggi, Dewan Juri terhormat. Walaupun dicanangkannya konsep Forest City, konsep-konsep Green City, hal tersebut tidak dapat memberikan jaminan bahwasanya kelak itu tidak akan dilakukan pembangunan yang lebih luas lagi. Karena pada nyatanya, ibu kota yang diinginkan itu dapat bertahan puluhan tahun ke depan. Apakah saat ini hadir di depan kita bahwasanya tidak akan dilakukannya deforestasi untuk membangun gedung-gedung tinggi tertentu? Tidak ada, bukan? Maka dari itu kami percaya, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya jawaban terbaik dari krisis perubahan iklim bukanlah melakukan pemindahan ibu kota negara ke daerah lain. Jika kita berfokus pada masalah perubahan iklim yang ada di Jakarta memang cukup parah. Namun apakah dengan kita memindahkan ibu kota negara yang tidak terdapat masalah seperti di Jakarta itu dianggap sebagai solusi yang tepat? Jawabannya adalah tidak, karena setiap daerah mereka memiliki krisis iklimnya masing-masing. Dengan adanya keinginan pemindahan ibu kota negara hanya akan membuat krisis daerah yang dituju menjadi lebih kompleks. Dan perlu kita garis bawahi kembali bahwasanya krisis iklim bukanlah masalah satu daerah saja, namun masalah satu dunia. Maka dari itu, fokuslah untuk menyelesaikan akar masalah, bukannya memperparah masalah. Selanjutnya, solusi kritis akan krisis perubahan iklim akan dibawakan oleh pembicara ketiga kami. Dipersilakan. Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi perdebatan pada hari ini, yakni pemindahan ibu kota negara sebagai solusi perubahan iklim. Kajian lingkungan hidup strategis yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kajian yang ditujukan memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah di Indonesia, menjabarkan setidaknya ada 3 masalah yang diakibatkan jika ibu kota negara tetap dipaksa untuk dipindah. Salah satu masalah yang menjadi sorotan kami adalah terganggunya siklus hidrologi yang berakibat pada perubahan iklim. Kajian yang harusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan pemerintah dalam pembangunan ibu kota negara ini, menurut kami justru tidak dipertimbangkan. Pasalnya dalam Undang-Undang IKN yang disahkan 18 Januari 2022 lalu, tidak ditemukan klausul-klausul yang bisa menjadi jaminan untuk masalah lingkungan yang berpotensi terjadi akibat pemindahan ibu kota negara ini. Belum lagi menurut Bivitri Susanti, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentra, bahwa naskah akademik yang menjadi acuan ilmiah penyusunan undang-undang sebagai landasan yuridis dinilai cacat, di mana pada salah satu bagian mereka mengambil sampel pemindahan ibu kota negara yang mereka anggap sukses, yaitu pemindahan ibu kota negara di Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Padahal pada realitanya pemindahan ibu kota negara Brazil ini menuai banyak kritikan karena kesenjangan sosial politik yang masih tinggi hingga terhambatnya pembangunan. Masalah lainnya dalam naskah akademik adalah tidak ditemukan adanya kajian komprehensif mengapa Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kota dan tidak ditemukan klausul-klausul yang mengakomodasi kebudayaan dan lingkungan. Padahal naskah akademik adalah acuan ilmiah yang dipertanggungjawabkan dalam perancangan undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Konsep Forest City yang dijadikan sebagai konsep ibu kota negara tidak bisa menjamin efek jangka panjang dari pembangunan ini. Pemerintah tidak melihat efek urban sprawling yang merupakan masalah jangka panjang. Dewan Juri yang terhormat, jika ibu kota negara ini tetap dipaksakan, efek ini tentu akan berakibat meningkatnya pada risiko kebakaran hutan, serta pencemaran lingkungan, hingga deforestasi hutan yang diakibatkan konversi lahan
yang dilakukan secara berjenjang. Hal ini justru akan memperparah masalah iklim di Indonesia, terutama di Kalimantan Timur, yang merupakan calon ibu kota baru. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 tidak mengakomodasi kemaslahatan lingkungan terhadap perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara 2 dari tim kontra, setidaknya ada 2 sektor yang merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia yang memicu perubahan iklim menurut Greenpeace Indonesia. Sektor yang pertama adalah sektor kehutanan yang menyumbang 25% emisi gas rumah kaca. Sektor yang kedua adalah sektor energi yang menyumbang 49% emisi gas rumah kaca. Dari data inilah kita dapat mengatakan dan menyimpulkan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan merupakan solusi perubahan iklim. Pasalnya dalam suatu proses pembangunan akan mengkonversi lahan yang notabene-nya adalah hutan. Belum lagi meningkatnya angka penggunaan energi tidak terbarukan karena melonjaknya angka pengguna kendaraan bermotor. Menurut Bappenas saja setidaknya ada 1,5 juta penduduk yang akan dimigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Hal ini justru akan memperparah kondisi iklim di Indonesia. Dari data-data di atas, kami dari tim kontra menyajikan setidaknya ada 3 solusi yang kami anggap lebih konkret untuk mengatasi masalah perubahan iklim di Indonesia. Solusi yang pertama adalah pemberdayaan energi terbarukan. Harus lebih ditekankan guna menekan angka penggunaan energi tidak terbarukan yang terus melonjak setiap tahunnya di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara dengan pemilik energi panas bumi terbesar di dunia, karena merupakan daerah yang ada di lingkungan geografis Rings of Fire. Menurut data saja, tenaga surya yang di Indonesia baru digunakan sebanyak 4%. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan energi terbarukan belum secara maksimal dan harus lebih ditekankan guna menjadi solusi konkret mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Solusi yang kedua adalah reboisasi skala besar. Saat ini setiap negara sudah mulai sukses dalam menjalankan program penanaman pohon dalam jumlah yang besar. Setiap rumah juga diharuskan untuk mempunyai halaman sendiri ataupun taman vertikal bagi yang tidak mempunyai halaman rumah sama sekali. Singapura menjadi salah satu negara yang bisa dibilang sukses untuk menciptakan lahan hijau vertikal yang sangat menarik untuk dilihat dan tidak mengurangi manfaatnya sama sekali. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi deforestasi hutan dan konversi lahan yang terjadi di Indonesia. Solusi terakhir yang akan kami sajikan adalah penerapan pajak karbon yang berjenjang dan teratur. Adalah salah satu solusi yuridis mengatasi emisi karbon berlebihan yang disebabkan sektor industri dan menjadi instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan prinsip polluter pay principle, pencemar yang membayar. 3 solusi ini menurut kami jauh lebih konkret dan jauh lebih masuk akal ketimbang memindahkan ibu kota negara untuk mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Sebagai penutup, izinkanlah saya mengutip salah satu pernyataan dari Lawyer Botor Dinggit, orang Indonesia pertama yang mendapat anugerah penghargaan lingkungan hidup internasional pertama di Indonesia, The Goldman Environmental Prize tahun 1997. Dia mengatakan, jangan pilih pemimpin yang hanya membela rakyat, pilihlah pemimpin yang bergetar hatinya ketika hutan dirambah dan jatuh air matanya ketika rawa-rawa menjadi gedung dan rumah mewah. Selanjutnya akan disampaikan oleh kesimpulan. Pemaparan ketiga pembicara tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, krisis perubahan iklim merupakan isu global yang tidak hanya menjadi permasalahan di Indonesia dan di Jakarta saja. Kita tidak bisa berfokus hanya pada satu daerah sehingga mengabaikan daerah yang lain. Dan pada akhirnya hanya akan memindahkan masalah dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Yang kedua, masalah inti dari krisis perubahan iklim yaitu perubahan penggunaan lahan secara masif, deforestasi hutan secara besar-besaran, polusi karbon dioksida yang sudah tidak terbendung lagi, dan kegiatan industri yang berlebihan. Yang ketiga, pemindahan ibu kota negara yang pada awalnya dianggap sebagai solusi dari krisis perubahan iklim hanya akan memperburuk krisis iklim di daerah yang dituju. Untuk itu, kami sebagai tim kontra memberikan solusi yang kami rasa jauh lebih konkret dan efisien dalam mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Solusi pertama yang bisa kami berikan ialah pemberdayaan energi terbarukan harus lebih ditekankan lagi guna menekan angka penggunaan energi tidak terbarukan yang terus melonjak setiap tahunnya. Yang kedua, reboisasi secara besar-besaran yang saat ini setiap negara sudah mulai sukses dalam menjalankan program penanaman pohon dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, penerapan pajak karbon yang berjenjang dan teratur mengatasi emisi karbon yang disebabkan sektor industri yang berlebihan. Karena hal ini sesuai dengan prinsip polluter pay principle, yaitu pencemar yang membayar.
Sekian pemaparan argumentasi tim kami. Dengan semua argumen tersebut, kami percaya bahwa Pemindahan ibu kota negara bukanlah jawaban krisis perubahan iklim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.